Pada soal 2.1 untuk medan kecepatan yang diberikan di bawah ini, tentukan A. Apakah medan aliran itu 1, 2, atau 3 dimensi, dan B. Apakah alirannya tetap atau tidak, dan mengapa A dan B adalah konstanta. Jawaban yang kami dapat dari kelompok kami, yang pertama, 1 vektor V sama dengan AX ditambah T EBYI, yaitu 2 dimensi unsteady. Yang kedua, vektor V sama dengan AX dikurang BYI, yaitu 2 dimensi steady. Yang ketiga, vektor V sama dengan AXI ditambah BX kuadrat J ditambah AXK, yaitu 1 dimensi steady. Yang keempat, vektor V AXI ditambah BX kuadrat J ditambah AXK, yaitu 1 dimensi steady. Yang kelima, vektor V AXI ditambah EBT J, yaitu dimensi unsteady. Yang keenam, vektor V AXI ditambah BX kuadrat ditambah AYK, yaitu 2 dimensi steady. Yang ketujuh, AXI ditambah EBT J ditambah AYK, yaitu 2 dimensi unsteady. Yang ke-8, vektor V AXI ditambah EBY J ditambah AZK, yaitu 3 dimensi steady. Maka dapat dilihat dimensi dari sumbu X, Y, dan Z pada persamaan dari steady atau tidaknya pada fluida dapat ditentukan dengan melihat persamaan. Jika fluida tersebut berubah sifatnya seiring berjalannya waktu, maka fluida tersebut unsteady. Kemudian sebaliknya, jika fluida tetap maka bersifat steady. Faiza akan menjelaskan nomor 2. Diketahui vektor V sama dengan AX kuadrat Y I ditambah BXY kuadrat J. A sama dengan 2 per M kuadrat S. B sama dengan 1 per M kuadrat S. Ditanya streamline di kuadran pertama. Dapat dikonversikan ke persamaan streamline, yaitu persamaan streamline adalah dy per V sama dengan dx per U. Kemudian dikonversikan U sama dengan AX kuadrat Y, V sama dengan BXY kuadrat. dy per BXY kuadrat sama dengan dx per AX kuadrat Y. dy per BY sama dengan dx per AX. Kemudian disubstitusikan A sama dengan 2 dan B sama dengan 1. Integral dy per Y sama dengan integral dx per 2x. Ln Y sama dengan 1 per 2 ln X ditambah ln C. Kemudian dibagi Kemudian 2 ln Y sama dengan ln X 2 ln C. Ln Y kuadrat sama dengan ln 2 ln buka kurung 2 ln CX. Ln Y kuadrat sama dengan ln C1X. Y kuadrat sama dengan C1X. Y sama dengan akar X per C. Kemudian selanjutnya nomor 3. Diketahui vektor V sama dengan min KY per 2V X kuadrat ditambah Y kuadrat I ditambah KX per 2V X kuadrat ditambah Y kuadrat J. K-nya diketahui 10 pangkat 5 meter kuadrat per sekon. X sama dengan Y. Rank X Y sama dengan 1 km dikurang 1 km. X, Y hasilnya kurang lebih 100 meter. Ditanya
streamline dan bentuk alirannya. Penjelasannya, dy per dx sama dengan min x per y sama dengan x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan c. Kemudian disubstitusikan ke k sama dengan 10 pangkat 5 kepersamaan vektor v sama dengan 10 pangkat 5 per 2v x kuadrat ditambah y kuadrat i ditambah 10 pangkat 5 per 2v x kuadrat ditambah y kuadrat j. Y sama dengan 0, maka U sama dengan 0 dan V sama dengan 10 pangkat 5 per 2Vx. X sama dengan 0, maka U sama dengan min 10 pangkat 5 per 2Vy. Dan V sama dengan 0. X sama dengan Y, maka U sama dengan 10 pangkat 5 per 4Vx. V sama dengan 10 pangkat 5 per 4Vx. Jadi diperoleh vektor V sama dengan 10 pangkat 5 per 2VR. Bentuk alirannya adalah melingkar atau vortex. Hal keempat diketahui V per V maksimum 1 dikurang 2Y per H kuadrat. U maksimum sama dengan 0,10 meter per sekon, hanya 0,1 mm. Atau 10 pangkat negatif 4 meter. T-nya 15 Celcius. Ditanya shear stress bagian atas plat dan arahnya. Digambarkan variasi shear stress sepanjang aliran. Tau sama dengan mu du dalam kurung y per dy. U d per dy. U maksimum 1 dikurang 2y per h kuadrat. Mu v maksimum negatif 4 per h kuadrat 2y sama dengan min 8n v min 8 mu v maksimum y per h kuadrat. Y per H2. Selanjutnya dapat diturunkan menjadi min 8 dikali 1,14 dikali 10 pangkat negatif 3 dikali 0,1 dikali 10 pangkat negatif 4 per 2 dibagi 10 negatif 4 pangkat 2. Dapat dihasilkan menjadi negatif 4,56 N per m kuadrat. Jadi shear stress di bagian atas plat bernilai negatif 4,56 N per m2 kuadrat. Nilai negatif menunjukkan bahwa shear stress berlawanan arah dengan alirannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Humam, saya akan menjelaskan nomor 5. Oke, yang pertama itu adalah R sama dengan R0. Itu di bawahnya lagi U2 RO sama dengan 1 per 4 mu delta P per L. R1 pangkat 2 dikurang R0 pangkat 2 dikurang R0 pangkat 2 dikurang R1 per ln RI per R0. Lanjut ln RO dikurang RI. Lalu yang di bawahnya lagi yaitu 1 per 4 mu dalam kurung delta P per L kali RI pangkat 2 dikurang R0 pangkat 2 ditambah R0 pangkat 2 dikurang RI pangkat 2 sama hasil dari penjumlahan pengurangan di atas itu hasilnya adalah 0. Dan itu kalau R sama dengan RO. Kalau ketika R sama dengan RI, maka U2 RI sama dengan 1 per 4 mu delta P per L
RI dikurang RI pangkat 2 dikurang RI pangkat 2 dikurang R0 pangkat 2 dikurang RI pangkat 2 per ln RI per RO. Ln RI per RI. Hasil tersebut mendapatkan nilai 0. Tau sama dengan mu du per dr sama dengan mu d per dr u2 dalam kurung r. Mu d per dr 1/4 mu dalam kurung delta p per l dikali dengan ri pangkat 2 dikurang r pangkat 2 dikurang r0 pangkat 2 dikurang ri pangkat 2 per ln ri per ro dikali ln r per ri. Lalu F sama dengan tau A dikurang 1/4 dalam kurung delta P per L dikali dengan minus 2 R dikurang R0 pangkat 2 RI pangkat 2 per ln RI per RO R0 dikali R dikali 2Pi ROL. Lalu yang F0 sama dengan delta PP dikali dengan RO pangkat 2 dikurang RO pangkat 2 dikurang RI pangkat 2 per 2 ln RI per RO, dan hasilnya adalah minus 172,2 N. Baik, yang selanjutnya adalah FI sama dengan delta P pi dikali R I pangkat 2 dikurang R0 pangkat 2 dikurang RI pangkat 2 per 2 ln RI per RO 0 yang menghasilkan 63,4 N. Nah, lalu F0 tersebut dikurang FI sama dengan minus 172,2 dikurang 63,4 yang menghasilkan minus 235,6 N. Lalu yang selanjutnya itu adalah delta PP R0 pangkat 2 dikurang RI pangkat 2 dalam kurung sama dengan 125.000 pi dikali dengan 0,025 pangkat 2 dikurang 0,005 dipangkatkan 2 yang menghasilkan 235,6 N. Data selanjutnya itu adalah tau sama dengan mu du per dr sama dengan mu d per dr sama dengan mu lagi d per dr u2 dikali r. Lalu mu d per dr 1/4 mu dikali delta p per l kali lagi ri pangkat 2 dikurang r pangkat 2 dikurang ro pangkat 2 dikurang ro pangkat 2 per ln ri per ro dikali dengan ln r kecil dikurang ri. Lalu yang selanjutnya itu adalah tau sama dengan 1/4 dikali delta p per l dikali minus 2r dikurang ro pangkat 2 dikurang ri pangkat 2 per ln ri per ro dikali r kecil. Selanjutnya itu adalah 0 sama dengan minus 2R per RO pangkat 2 dikurang RI per ln RI per RO dikali R kecil. Lalu itu yang terakhirnya itu adalah R kecil, yaitu akar dari RI pangkat 2 dikurang RO pangkat 2 per 2 ln RI per RO. Selanjutnya akar dari 0,005 pangkat 2 dikurang 0,025 pangkat 2 per 2 ln 0,025 per 0,025 yang menghasilkan 13,7 mm. Baik, itu dari penjelasan saya. Terima kasih.